Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Pak Junet. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua yang hadir pada acara pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu memenuhi undangan kami untuk kita bersama-sama menyusun rencana T-1 terkait kegiatan RHL. Hadir di sini saya lihat tadi ada beberapa kepala balai yang menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir, kemudian beberapa kepala subdit yang terkait dengan kegiatan RHL dari direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Beda Serha, teman-teman para kasubdit RH yang mengampu kegiatan ini, dan teman-teman kepala seksi di masing-masing UPT, serta teman-teman operator. Sebagaimana kita ketahui, proses penyusunan rancangan T-1 ini, kalau tidak salah ini sudah kesekian kalinya ya, coba kita terapkan untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik pada saat T0-nya. Jadi kalau tidak salah ingat saya, kalau secara beruntun ini merupakan tahun kedua, tetapi beberapa tahun yang lalu sudah pernah juga dicoba untuk menyusun rancangan T-1. Namun demikian, terlepas dari beberapa pelaksanaan RHL yang sudah bisa berjalan dengan baik di beberapa teman-teman UPT, cukup kita sadari bahwa perubahan pola penyusunan rancangan di T-1 ini masih memerlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi ke depan, sehingga kita harapkan penyusunan T-1 itu bisa berjalan semakin lama semakin baik, sehingga kita bisa menyelenggarakan RHL juga dengan lebih baik. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi percamatan kita, kenapa ini perlu kita tingkatkan. Yang pertama terkait dengan rencana aksi ya. Jadi rencana aksi, baik itu laporan dalam bentuk KSP maupun renaksi kita terkait dengan evaluasi BPK dan lain sebagainya, ternyata ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan berdasarkan dinamika yang berkembang di lapangan. Sehingga apa yang sudah kita tuangkan di dalam renaksi seringkali perlu kita adjust lagi. Karena harapan kita terkait dengan renaksi itu yang semestinya sudah bisa kita jalankan, ternyata masih banyak menghadapi kendala, terutama kendala di lapangan. Karena kita juga mengetahui dan menyadari bahwa penyiapan kondisi sebelum pelaksanaan RHL yang biasanya kita menyebut prakondisi, yang dulunya kita belum mencurahkan atensi kita secara lebih besar ke situ. Nah, pada saat ini dan mungkin ke depan, atensi terhadap prakondisi ini memegang peranan yang penting. Karena sebagaimana Bu Dirjen sudah menyampaikan kebijakan terkait dengan pelaksanaan RHL, bahwa mulai tahun ini sampai nanti ke depan, pelaksanaan RHL difokuskan pada pelaksanaan secara swakelola. Nah, swakelola ini bisa jadi nanti ada opsi yang dipilih dengan melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan opsi pelibatan masyarakat ini tentunya komunikasi, terus penyiapan kelembagaan, dan bagaimana kita mengawal ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, inilah yang coba kita semakin hari semakin kita perbaiki, atau semakin tahun semakin kita perbaiki, supaya ke depan pelaksanaan RHL ini
tidak lagi menjadi apa ya, stigma lah bagi kita. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini banyak bukti-buktinya di lapangan, namun kita seringkali sulit untuk menunjukkan bukti itu kepada publik pada saat publik menanyakan bagaimana sebetulnya keberhasilan RHL ini. Nah, inilah yang menjadi PR kita sekarang ini dan ke depan. Kita harus bisa menunjukkan apa yang kita lakukan, bagaimana keberhasilannya, dan kita bisa dan berani menunjukkan kepada publik bahwa apa yang kita lakukan ini berhasil. Baik, ini sekadar prolog teman-teman semua. Lanjut aja, ini slide-nya, teman-teman. Tahun depan, ada beberapa komponen kegiatan yang disesuaikan terkait dengan penyediaan bibit. Jadi kebijakan Ibu Dirjen adalah penyediaan bibit untuk RHL itu sepenuhnya disupport dari persemaian, baik itu persemaian permanen maupun persemaian skala besar yang ada di Toba, Tondano, dan Benahan Nulmina yang di Labuan Bajo. Di samping itu juga dalam tahap pembuatan sekarang ini ada di IKN di Mentawir, kemudian di Mandalika, dan satu lagi yang sudah beroperasi sebetulnya adalah di Rumpin. Jadi persemaian-persemaian ini nantinya lah yang menyuplai bibit untuk RHL. Sehingga dalam konteks kebijakan ini, komponen pembiayaan RHL yang nantinya untuk penyediaan bibit itu dihilangkan. Sehingga alokasi anggaran yang sebetulnya untuk pengadaan bibit di dalam RHL itu yang kemarin kita exercise untuk menambah luasan dari target yang ada sebelumnya seluas 3.400 hektar yang mungkin informasinya sudah disampaikan ke teman-teman. Dengan pengurangan bibit ini, maka luasan bisa kita hitung menjadi sekitar 7.815 hektar. Jadi ini mohon dicermati oleh teman-teman. Kebijakan ini sudah diambil oleh Dirjen sehingga teman-teman nantinya di dalam penyusunan anggaran ini supaya dipahami betul-betul terkait dengan penyediaan bibit, komunikasi yang intens dengan teman-teman di persemaian di masing-masing UPT ini menjadi kunci nantinya terkait dengan penyediaan bibitnya. Lanjut saja. Next. Nah, dari 7.815 hektar tadi, pembagiannya untuk masing-masing UPT adalah seperti ini. Satu lagi yang di tahun depan, ini ada di masing-masing UPT, kita alokasikan juga untuk RHL dengan pola UPSA. Kenapa ini kita sampaikan? Ini untuk menjawab hasil FGD dengan teman-teman di Komisi 4 untuk kita mencoba melaksanakan RHL dengan pola UPSA ini. Sehingga dari hasil FGD tersebut kita mencoba mengalokasikan seluas masing-masing lah kita berikan kepada OPT seluas 25 hektar untuk nantinya anggaran pembangunan RHL dengan pola UPSA. Kecuali yang untuk IKN ya, Kalimantan Timur ya, karena Kalimantan Timur mempunyai target tersendiri terkait dengan RHL IKN. Lanjut. Nah, terkait dengan lokus, sesuai hasil rapat pimpinan beberapa hari yang lalu dan kemarin sore, terkait dengan lokus ini, arahan yang kita pakai adalah arahan dari Direktorat Tebdas, karena sesuai kesepakatan kita terkait dengan perencanaan kegiatan, lokus-lokus kegiatan, kita harus merujuk kepada bagaimana
perencanaan pengelolaan DAS secara keseluruhan, sehingga lokusnya mana yang perlu dijadikan prioritas ini ditetapkan oleh kawan-kawan dari Direktorat Pemdas. Lokus-lokus ini diarahkan kepada kita berdasarkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan teknis. Termasuk di sini diantaranya adalah berdasarkan peta lahan kritis, kemudian 108 DAS prioritas, dan ini yang saat ini sedang gencar-gencarnya adalah bagaimana lokus ini juga menjawab bagaimana IFNET nanti bisa kita capai di tahun 2020. IFNET itu adalah Indonesia Volunet Sink tahun 2030. Jadi target pencapaian serapan karbon dalam mendukung pengurangan emisi yang angkanya zero atau net di tahun 2030 nanti. Salah satu dari aspek penting di dalam pencapaian IFNET 2030 ini adalah keberhasilan di sektor RHL. Kemudian yang berikutnya adalah tapisan terkait dengan danau prioritas dan mata air, dan yang terakhir adalah terkait dengan jenis bibit. Jenis bibit ini saya pikir teman-teman sudah cukup paham terkait dengan RHL, jenis-jenis bibit apa yang bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan di dalam RHL sesuai dengan kondisi agroklimat setempat. Di samping itu juga sesuai arahan Presiden supaya kita lebih memperhatikan jenis-jenis endemik, jenis-jenis tanaman asli, dan jenis-jenis yang bernilai ekonomi maupun juga berkontribusi positif terhadap perbaikan ekologi. Lanjut saja. Ini adalah beberapa hal yang perlu dicermati juga oleh teman-teman terkait dengan pola pelaksanaan nantinya di RHL ya. Jadi yang pertama, sesuai tadi sempat saya singgung, apa yang menjadi kebijakan Bu Menteri saat ini, Bu Dirjen saat ini adalah diutamakan secara swakelola ya, teman-teman pelaksanaannya di lapangan. Kemudian pola yang dipakai adalah intensif, 1.100 batang per hektar, dan ini yang menjadi penting adalah penggunaan bibit hasil produksi persemaian, baik persemaian di BPDAS maupun di BPTH. Kemudian hal-hal yang perlu nanti menjadi pertimbangan teman-teman, terutama di UPT, adalah faktor biaya distribusi bibit. Karena bibit disediakan oleh melalui persemaian di masing-masing UPT, sehingga perlu dipertimbangkan di dalam rancangannya atau di dalam struktur anggaran DIPA-nya, adanya biaya distribusi bibit dari lokasi persemaian ke lokasi RHL, atau dari lokasi persemaian ke lokasi antara, atau juga pola yang dipakai misalnya membangun atau membuat persemaian mendekati lokasi tanam yang itu menjadi bagian dari persemaian. Nah, pola-pola ini atau komponen biaya yang perlu dipertimbangkan ini nantinya juga sudah kita rapatkan dengan teman-teman di Direktorat PTH. Nantinya bisa teman-teman PTH yang mewakili di sini bisa memberikan gambaran terkait komponen biaya apa saja yang bisa dibuat terkait dengan pelimpahan atau penggantian pengadaan bibit di RHL oleh persemaian permanen atau persemaian skala besar. Kemudian terkait dengan kegiatan RHL di lokasi perhutanan sosial, saya pikir selama SE Bu Dirjen ini masih valid, kita tetap mengikuti SE Bu Dirjen ini, karena sampai sejauh ini memang secara aturan kita ada keterbatasan terkait dengan pemberian HOK di kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok perhutanan sosial, terutama untuk teman-teman kelompok tani yang sudah memegang izin ya, izin perhutanan sosial. Memang sekarang ini sedang dibuat perpres kalau tidak salah terkait dengan perhutanan sosial yang beberapa pasalnya itu
sudah mengakomodasi bagaimana pemberian HOK kepada teman-teman di perhutanan sosial dalam konteks pemulihan lingkungan dan terutama lokasi di perhutanan sosial yang perlu dipulihkan dalam konteks kegiatan RHL. Ini teman-teman kelompok tani bisa memperoleh HOK. Namun Perpres ini sampai sekarang juga belum disahkan, sehingga kita masih menunggu prosesnya. Dan sementara proses ini berjalan, sementara kita tetap menggunakan acuan surat edaran Bu Dirjen terkait dengan pelaksanaan RHL di perhutanan sosial. Hal-hal lain paling ini juga hal-hal yang normatif ya, terkait dengan usulan kalau misalnya ada areal perhutanan sosial yang menurut kita itu bisa kita jadikan lokus atau lokusnya sudah sesuai dengan arahan dari Pemdas. Nah, ini nanti perlu ada surat permohonan dari masing-masing kelompok dan hal-hal lain yang perlu kita cermati nanti di kondisinya di lapangan. Lanjut. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena ini waktu kita juga sudah memasuki bulan September, tentunya waktu akan berjalan terasa sangat cepat karena kita juga dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga saya minta teman-teman bisa mengalokasikan waktu secara bijak dengan sisa waktu yang ada. Paling tidak minggu depan ini sudah dilakukan identifikasi lokasi di lapangan. Atau kalau teman-teman UPT ada yang sudah melakukan identifikasi, ini lebih baik sehingga tahap ke depan ini bisa bergerak atau berjalan secara lebih cepat di dalam rangka penyusunan Temen satunya. Satu hal lagi, apabila ada perubahan, nah ini yang perlu saya sampaikan juga ya. Terkait dengan penyusunan rencana ini menjadi nantinya mendukung target kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Balai, kemudian dengan Ibu Dirjen dan Direktorat. Sehingga setiap kali ada perubahan nantinya, ini harus segera dikomunikasikan. Karena apa? Kegiatan RHL kita ini tidak hanya dipantau oleh kita dari Direktorat Jenderal Pedasera. Ada direktorat lain yang memang secara kewenangan mempunyai tugas untuk menyampaikan hasil aforestasi, di mana salah satunya adalah kegiatan yang berasal dari RHL. Nah, terkait dengan perubahan-perubahan, kenapa kami minta untuk teman-teman selalu mengkomunikasikan dengan Direktorat Teknis, dalam hal ini Direktorat RH, supaya kita bisa memantau atau mengikuti progres pelaksanaan RHL oleh teman-teman di tingkat lapangan. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, di dalam pertemuan juga dengan teman-teman UPT, kita sudah menyajikan bagaimana adanya perubahan antara Rantek dengan BAST pada saat akhir pelaksanaan RHL. Dari situ kita gambarkan poligon ya, misalnya ya, ini poligon Ranteknya seperti apa, kemudian poligon BAST-nya seperti apa. Nah, itu banyak sekali, bahkan mungkin hampir semua BPDAS antara Rantek, poligon Rantek dengan poligon BAST itu banyak yang tidak sama. Ini menunjukkan apa? Berarti ini menunjukkan adanya dinamika yang berkembang di tingkat lapangan, di mana mungkin di dalam pelaksanaannya ada masalah-masalah sehingga teman-teman melakukan perubahan lokasi atau perubahan bentuk poligon dan lain sebagainya. Ini kenapa kita tekankan kepada teman-teman supaya hasil BAST yang dilaporkan itu betul-betul valid sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga pada saat itu di cross-check, baik itu melalui drone atau melalui geotagging, itu hasilnya memang benar-benar sesuai dengan poligon yang ada, yang sudah disampaikan kepada kita. Nah, ini juga salah satu kenapa pengawalan
mulai dari awal bagaimana sesuai arahan Bu Dirjen menginginkan adanya geotagging dan lain sebagainya, ini adalah juga untuk mengawal kita terkait kegiatan RHL ini bisa dilaksanakan secara benar dan kita bisa menjamin pertumbuhannya di lapangan secara baik. Untuk drone mapping pada saat ini dari yang tahun 2019 yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman, data ini kami berterima kasih untuk total yang sudah kita terima dari teman-teman UPT, luasannya lebih dari 10%, lebih dari 5% sesuai yang kita targetkan sebetulnya. Meskipun ada yang UPT yang melebihi, tetapi ada juga UPT yang sedikit lebih kurang lah dari target yang ditentukan. Namun secara overall luasannya sudah melebihi dari target yang kita harapkan. Namun demikian, ini baru tahap awal. Artinya ke depan pasti yang diminta adalah lebih dari 5%. Karena ini kita baru pertama kali kemarin melakukan drone ini, sehingga ke depan untuk lebih memastikan kegiatan kita berhasil dengan baik, tentunya baik dari pihak auditor atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di dalam menyampaikan kepada publik hasil afforestasi, tentunya mengharapkan persentase yang ditampilkan adalah lebih besar dari 5%. Lanjut saja. Nah, terkait dengan P0, P1, P2, dan UPSA, saya pikir nantinya juga kita harapkan begitu kita memasuki tahun 2023 sudah bisa berjalan atau sudah bisa running. Sehingga kita harapkan rantek itu betul-betul bisa dilaksanakan tahun ini. Harapan kami nanti Desember itu sudah bisa selesai, tidak ada perubahan-perubahan. Sehingga dinamika kita di dalam melakukan prakondisi dan lain sebagainya itu bisa berjalan lebih baik. Untuk tutupan lahan, saya pikir teman-teman juga perlu menyadari bahwa kita sekarang ini tidak bisa sendiri. Saya minta teman-teman sudah bisa menjalin komunikasi juga dengan UPT PKTL yang di tingkat lapangan, yaitu teman-teman di BPKH, karena mereka lah yang mempunyai kewenangan untuk menyajikan data aforestasi. Sehingga apapun hasil yang sudah dilakukan oleh teman-teman di dalam pelaksanaan hal ini dikomunikasikan juga dengan teman-teman di BPKH. Jadi misalnya teman-teman melakukan drone atau geotagging, di samping itu melaporkan ke kita, teman-teman juga harus mulai melakukan komunikasi dengan teman-teman di BPKH. Karena yang dilaporkan ke kita itu nantinya akan kita laporkan ke Direktorat IPSDH di PKTL untuk di tingkat pusatnya, sementara di tingkat lapangannya koordinasi dan komunikasi ini dilakukan oleh teman-teman BPDAS dengan teman-teman BPKH. Saat ini data yang tahun 2019 memang sedang ditelaah oleh teman-teman IPSDH. Namun demikian, saya pikir mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini bisa memenuhi ekspektasi mereka, sehingga hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan teman-teman IPSDH nantinya akan kita sampaikan juga ke teman-teman di BPDAS, hal-hal apa yang perlu disepakati, misalnya terkait dengan metode pengukuran dan lain sebagainya, kemudian luasan terkecil yang bisa dilakukan penilaiannya dilakukan dengan drone atau dengan geotagging, itu bisa disepakati bersama-sama dengan teman-teman IPSDH. Lanjut saja. Baik teman-teman sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang ke depan berulang kali saya akan menyampaikan
kepada teman-teman untuk mengingatkan bahwa kita sekarang tidak bisa bekerja sendiri. Kita menjadi bagian dari KLHK, di mana saat ini terkait dengan aforestasi ini menjadi salah satu hal penting yang disorot oleh banyak pihak. Jadi teman-teman sekalian, mohon ini menjadi perhatian. Dan satu hal lagi, ada target besar yang juga perlu kita nantinya mendukung adalah terkait dengan Polu Netsing 2030 seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga peran serta kita, kontribusi kita di dalam mensukseskan RHL nantinya akan sangat esensial di dalam mendukung berapa sebetulnya peningkatan tutupan lahan atau aforestasi untuk mengurangi emisi karbon. Barangkali itu Pak Junaid dan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya tidak bisa berpanjang-panjang karena ini sudah ditunggu juga oleh Bu Dirjen rapat pagi ini. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini rapat penyusunan rancangan teknis T-1 lingkup Dirjen Beda Serha kami nyatakan dibuka.